Shalom Good Readers, hari ini kita kembali akan merenungkan firman Tuhan. Puji Tuhan jika hari ini juga Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk kembali menikmati kasih karunia-Nya. Dan firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini diambil dari 2 Raja-Raja pasal 7 ayat 1 sampai dengan yang ke-20. Ya, ini agak panjang ya, tapi tetap setia untuk membacanya. Nah, konteksnya ini kan masih ingat dengan cerita yang kemarin bahwa kota Samaria telah dikepung oleh tentara Aram. Otomatis karena zaman dulu itu kota itu maksudnya itu benteng plus ada kota gitu ya, dan juga ada prajurit kerajaan dan segala macam. Maka dalam satu kota. Jika sudah dikepung, mereka tidak bisa keluar. Jadi apa yang ada dalam benteng itu dimakan gitu ya. Jadi tidak mengherankan eh, mereka pasti akan mengalami kesusahan yang sangat luar biasa. Harga pasti pada naik semuanya begitu ya. Karena eh, boleh dikatakan kalau misalnya pada zaman now satu roti mungkin satu bungkus roti itu harganya sudah sampai 1 juta begitu ya. Karena sudah saking kelaparannya pada waktu itu. Nah, Nabi Eli yang ngomong kepada seorang perwira di ayat yang pertama tadi kita baca, besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Nah, ini adalah hal nubuatan yang nggak mungkin sebenarnya. Kenapa? Ya karena situasinya masih kelaparan. Dan dia bilang besok. Mana ada krisis moneter gitu ya. Krisis kelaparan berubah dalam sekejap besok begitu ya. Biasanya kan pemerintah akan ya pelan-pelan naik gitu. Ini enggak. Nabi Elia menubuatkan besok. Maka seorang perwira yang mendengarkannya mencemooh nubuatannya itu. Namun Elia benar-benar menimpalinya gitu ya. Kalau di ayat kedua dikatakan, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Nah, kita bisa melihat di sini bahwa Nabi Elia pun menubuatkan kepada orang yang mencemooh nubuatannya, yaitu dia akan mati. Kalau kita tadi baca begitu ya, dia akan mati. Tetapi yang menariknya begini, yang menariknya adalah gini. Di situ ada 4 orang sakit kusta yang tidak mendengarkan nubuatan Elia karena mereka berada di luar pintu gerbang. Jadi kan pembicaraan Nabi Elisa, Nabi Elisa itu kan di dalam kota. Ini mereka duduk di luar kota. Jadi mereka tidak dengar apa-apa. Lalu mereka bercakap-cakap lah begitu ya. Dan akhirnya mereka mengasumsikan tentang kehidupannya begitu. Di ayat yang ketiga dan keempat dikatakan begini, mengapa kita duduk di sini sampai mati? Jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota. Padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati. Nah, dengan asumsi berpikir demikian, keempat orang kusta ini ke kemah orang Aram. Dan apa yang terjadi? Saudara, kalau kita tadi baca, ya benar. Ternyata mereka menemukan makanan, emas, perak, dan segala macam. Artinya, Tuhan telah membuat satu keajaiban bahwa bangsa Aram itu, kemah-kemah tentara Aram itu, mendengarkan ada suara tentara yang akan datang. Sehingga mereka lari ketakutan. Kita bisa lihat di sini betapa hebatnya kuasa Tuhan membuat pendengaran tentara Aram seolah-olah ada yang pasukan yang sangat jumlahnya besar menyerbu mereka sehingga mereka lari dari kemah. Istilahnya belum sempat untuk melawan. Biasanya kan mereka seorang tentara pasti berpikirnya ayo lawan dulu baru kabur gitu ya. Ini enggak. Mereka benar-benar sangat ketakutan, sangat luar biasa. Lalu mereka lari. Dan 4 orang kusta ini dengan bebas makan, minum dan segala macam. Lalu dikasih tahu kepada penduduk kota, maka benarlah nubuatan Elisa bahwa harga tepung sudah sangat kembali normal dan jadi murah karena mereka bisa menjarah kemah-kemahnya orang Aram. Dan perwira itu akhirnya mati terinjak-injak. Ya, good readers, pada hari ini kita bisa melihat di sini bahwa ketika hidup kita benar-benar bergantung kepada Tuhan, artinya Elisa dalam keadaan itu dia tidak berpikir macam-macam. Dia sungguh-sungguh bergantung kepada Tuhan. Dan Tuhan memberikan nubuatan kepada dia supaya disampaikan. Artinya apa? Supaya ada satu pengharapan bahwa ini selamanya tidak akan terjadi. Dan pengharapan itu asalnya, suaranya dari Tuhan. Begitu juga dengan kita, good readers.
Dalam situasi yang sangat-sangat pelik ini, yang serba salah ini, membuka ekonomi salah, nggak buka ekonomi salah, dan lain sebagainya. Suasana yang sangat tidak gampang ini, kita harus bisa mendengar suara Tuhan. Artinya apa? Kita berpengharapan sepenuhnya kepada Tuhan. Suara Tuhan hanya ada satu di dalam Alkitab. Kita baca, kita renungkan. Maka inilah yang menjadi kekuatan dan pengharapan kita ketika kita sedang menghadapi satu kesulitan. Yang kedua, kita jangan menyerah seperti 4 orang kusta ini. Ya, kadang-kadang kita lebih bagus mati berusaha, kira-kira demikian gitu ya. Artinya kita ingin berusaha terus-menerus. Apapun itu, kita harus tetap berusaha. Kita jangan hanya duduk diam saja. Tidak, kita harus melakukan banyak hal dalam kehidupan kita. Walaupun orang mengatakan itu nggak mungkin kamu bisa. Nggak mungkin kamu bisa membuka usaha dengan situasi ekonomi seperti ini. Nggak mungkin kamu bisa begini begitu dengan situasi pada saat ini. Tapi tidak. Ada Tuhan di samping kita. Ada Tuhan yang menjaga kita. Ada Tuhan yang melindungi kita. Oleh karena itu, Good Readers tetap usaha. Walaupun tidak mungkin. Tapi kita sepenuhnya menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Dan tiada yang mustahil bagi Tuhan. Sehingga hidup kita sungguh-sungguh bisa memuliakan nama Tuhan. Dan kita bisa menyaksikan perbuatan Tuhan yang ajaib dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.